Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke dalam channelku ini. Sebelumnya, aku mau cerita dulu nih. Tepat 1 bulan yang lalu, aku main ke tempat temenku sesama river di daerahku. Nah, pas lagi asik-asiknya sharing, aku ditawari untuk coba tes parameter Big 3. Awal itu aku sungkan dan ngerasa nggak perlu gitu, karena koral di rumahku itu alhamdulillah pada mekar, terus pada sehat-sehat. Jadi aku pede dan yakin pasti Big 3-ku itu bagus. Tapi kok dipikir-pikir bikin penasaran juga ya. Dan ini gratis loh. Jadi ya udah deh, cus langsung kita tes. Dan jeder, ternyata Big 3-ku itu hasilnya ya lumayan buruk. Kalsium itu ada di angka 300, magnesium ada di angka 990, dan KH atau alkalinity itu hanya ada di angka 7,3. Itu drop banget sih. Tapi anehnya, koral di rumahku itu pada mekar sempurna loh. Apa Big 3 itu nggak terlalu memiliki pengaruh ke koral LPS dalam jangka pendek ya? Yang tahu, yuk bisa komen di bawah buat kita diskusi bareng-bareng. Terus mumpung lagi di situ kan, aku tanya-tanya sekalian, solusinya bagaimana nih? Ternyata aku dikasih 2 solusi. Yang pertama, kalau mau tetap pakai NSW, ya memang harus dosing Big 3. Dosingannya itu banyak, ada yang mulai dari branded hingga DIY. Cuman, yang jadi catatan adalah ketika mulai dosing seperti itu, harus selalu siap sedia cek parameter air. Jangan sampai kita cuman dosing main feeling aja, main kira-kira aja. Itu kayak kamu jalan di tempat yang gelap, dan terus kamu tetap terus disuruh jalan, terus tiba-tiba nek kejeglong, rubak. Amsyong nundi. Ya seperti itulah perumpamannya. Artinya, selain beli dosingan, ya aku juga wajib beli test kit. Nggak wajib sih, paling nggak bayar orang buat jasa test kit. Ya, ribet cuy. Terus, solusi yang kedua adalah pakai garam ASW. Karena di dalam garam ASW itu sudah ada kandungan Big 3-nya. Jadi nggak perlu lagi pusing mikirin dosing Big 3 tiap hari. Nah, karena kedengarannya praktis, solusi kedua inilah yang aku pakai. Sejurus kemudian, aku dapet garam ASW, mereknya Blue Treasure. Ini hibaan dari temenku yang baik hati. Dan sekarang ini tepat 1 bulan aku pakai ASW Blue Treasure ini. Lalu perubahannya gimana? Apa betul ASW aja cukup tanpa dosing? Jawabannya ada di akhir video. Tapi sebelum sampai sana, kita lihat dulu ya proses pembuatan garam ASW dan hitung-hitungan perbandingan biaya ASW dengan NSW. Penasaran kan? Ini dia videonya. Oke, untuk membuat air laut, yang pertama kita siapkan itu air RO ya, atau air yang sudah didemineralisasi. Yang paling bagus itu TDS-nya di bawah 10. Bang, bisa nggak sih pakai air sumur, atau air hujan, atau air buangan AC itu? Jawabannya sih bisa aja, semua tetap bisa. Cuman ada efek sampingnya. Kayak misal air sumur itu, kandungan mineralnya kan juga banyak, terutama fosfat. Jadi menyimpan potensi untuk membantu mempercepat pertumbuhan lumut. Terus untuk air hujan, aku pernah cek TDS-nya itu angkanya 0. Artinya itu murni loh, nggak ada kandungan mineral atau logamnya. Cuman sifatnya itu asam. Jadi dulu pernah aku piara ikan diskus di aquascape-ku. Sekali ku WC pakai air hujan itu, besoknya pada mati. Makanya agak sedikit trauma kalau mau pakai air itu lagi. Terus kemudian air buangan AC. Aku baca-baca dalam penelitian, TDS air buangan AC itu berkisar antara 20-30.
berarti itu ada kandungan mineralnya juga, meskipun sedikit. Bahkan kandungan amoniaknya itu malah tinggi loh. Penasaran? Baca sendiri aja ya, ini linknya aku taruh di deskripsi. Wes, pokoknya daripada bingung, mending pakai yang aman-aman aja. Air RO, Amedis, atau Cleo itu udah cukup. Terus yang ku siapin selanjutnya ya tentu adalah garam ASW-nya. Ini aku pakai merek Blue Tracer, cuman tak taruh di bekas wadah cat tembok, biar aman aja. Terus takarannya itu aku biasa gunain cintung susu bayi ini. Terus siapin juga refraktometer. Ini buat memastikan salinitas tepat di angka 1023 sampai dengan 1026 ppt. Lanjut, untuk pengaduknya ku siapkan power head. Ini kebetulan nganggur, sisa bikin aquascape-ku dulu. Kalau mau diganti pakai wave maker juga boleh. Pakai tangan juga oke. Asal ora le sambat, nek tangannya nanti pegelen. Untuk pembuatan satu ember air laut dengan salinitas 1026 itu biasanya aku menghabiskan 20 cintung garam ASW. Di keterangan kemasannya itu, satu cintung ini setara dengan 13 gram. Artinya, tiap WC aku cuma butuh 260 gram. Nah, Blue Tracer ini harganya 200.000 untuk 6,7 kg berat garam. Yang berarti satu kemasan ini bisa aku pakai kurang lebih 25 kali atau 25 minggu karena WC ku adalah seminggu sekali. Jadi tiap minggu itu aku hanya habis dana sekitar Rp8.000. Ditambah air RO 1 galon itu 5.000. Jadi total cuma 13.000 per minggu. Ye, mantap toh. Terus sesudah dituang garam, kita mulai aduk sampai nanti dia bening. Oh iya, untuk perbandingan, kalau beli air laut yang fresh dari Jepara itu harganya sekarang udah jadi Rp600 per liter. Jadi biasanya aku beli 1 galon dan 1 drigen air 30 liter itu kalau di total sekitar 49 liter itu dapat harga di 30.000. Itu bisa aku pakai buat WC sampai 4 kali. Artinya sekali water change itu biayanya sekitar Rp7.000. Ini belum termasuk ongkir ya, ongkir pembelian NSW-nya. Ternyata selisihnya dibanding ASW juga nggak terlalu jauh kan. Cuman yang perlu diperhatikan ada satu nilai plus dari NSW yang nggak dimiliki ASW, yaitu ada di kandungan planktonnya. Plankton itu sendiri biasanya jadi makanan alami buat koral. Namun tenang, ini masih bisa disiasati dengan kita dosing fitoplankton sendiri. Tapi kalau udah punya AB+ ya itu nggak perlu sih. Nah, kalau sudah bening seperti ini, tinggal kita ukur aja pakai refraktometer. Kalau hasilnya sudah sesuai yang kita harapkan, ya bisa langsung kita pakai, kita masukkan ke dalam tank. Cuman kalau belum sesuai, ya ditambahi lagi garamnya, atau kalau enggak ditambahi lagi air RO-nya. Pokoknya disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Oke, sebelum ku tutup video kali ini, jadi setelah 1 bulan pemakaian ASW Blue Tracer ini, kemarin aku tes parameter air, dan hasilnya sekarang kalsium berada di angka 410,
terus setelah sebelumnya itu cuma 300, kemudian magnesium ada di angka 1320, setelah sebelumnya itu cuma di angka 990, dan alkalinity ada di angka 8,3 dari sebelumnya yang 7,3. Artinya selama pakai ASW ini semua udah aman sih Big 3-nya. Jadi kita nggak perlu lagi dosing masalah Big 3. Nggak perlu pusing lagi masalah itu. Nah, demikian untuk video kali ini. Video ini ku buat sebagai bagian dari dokumentasi perjalanan NanoReef tankku. Kalau ada yang bermanfaat silahkan diambil, kalau ada yang nggak sesuai atau yang kurang mengenakan silahkan dibuang. Karena aku percaya tiap akuarium reef itu pasti punya jalan, metode, dan cara sendiri-sendiri. Terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton sampai selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan enjoy terus bermain air asin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.